Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Mega Monica Mir. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang administrasi gereja baru, tetapi dalam dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, pastikan teman-teman sudah like dan juga subscribe, dan kalau bisa di-share videonya. Nah teman-teman, manajemen dan kepemimpinan gereja, tentunya teman-teman sudah pernah mendengar akan kata ataupun kalimat ini. Nah teman-teman, kita tahu bersama bahwa setiap lembaga ataupun organisasi pasti memiliki seorang pemimpin. Nah tujuan dari seorang pemimpin itu adalah dapat memperhatikan serta mengatur akan lembaga tersebut atau organisasi tersebut. Nah teman-teman, tentunya gereja juga memiliki pemimpin agar bisa dapat mengatur semua pelayanan yang ada. Nah oleh karena itu, pemimpin yang dibutuhkan oleh gereja adalah pemimpin yang harus menjadi teladan yang baik. Teladan yang dimaksud di sini adalah menjadi teladan yang berhikmat, yaitu takut akan Tuhan, dengan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti yang dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, seorang pemimpin yang berhikmat adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang sudah pasti menjadi seorang teladan dalam berpikir, berkata maupun bertindak. Seorang pemimpin tentunya memiliki banyak anggota. Nah, sebagai pemimpin yang baik, dia harus mampu memahami setiap kehidupan ataupun kebutuhan dari anggota-anggotanya. Dalam Daniel pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah dari ayat Alkitab ini ada 4 hal penting yang kita dapat. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kepandaian, yang ketiga penglihatan, dan yang keempat adalah mimpi. Nah teman-teman, pemimpin yang tidak menerapkan strategi atau cara berkompetensi berdasarkan pengetahuan dan hikmat yang dari Tuhan, dia sama sekali tidak memiliki energi atau kekuatan dan kekuasaan yang cukup untuk membawa gerejanya memperoleh pertumbuhan yang baik. Kita belajar dari Musa, di mana Musa ini dididik dalam kehidupan orang Mesir untuk menjadi seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Di mana Musa ini dididik dalam pemerintahan bangsa Mesir, kemudian dia mendapat kepercayaan dari Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Teman-teman, di sini ada 4 level kondisi pengetahuan manajer dan kepemimpinan. Level 4 yaitu menjadi pemimpin yang berpengetahuan luas dan efektif dalam kompetensi inti. Level yang ketiga adalah menjadi pemimpin yang mempunyai rencana dan tindakan untuk mengatasi setiap masalah yang sekalipun ia tidak mengetahuinya. Dan yang level kedua adalah menjadi seorang pemimpin, ia harus tahu setiap hal yang walaupun ia tidak harus tahu. Dan yang level 1 adalah menjadi seorang pemimpin, dia harus mampu memahami setiap kondisi apapun yang sedang terjadi. Nah teman-teman, kita lanjut dalam manajemen kepemimpinan berbasis kompetensi karunia. Di sini saya ada 3 pertanyaan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membantu saya dengan cara menjawabnya pada kolom komentar. Yang pertama adalah, apakah kita yakin bahwa manajemen atau kepemimpinan gereja memimpin berdasarkan kompetensi atau karunia? Yang kedua, apakah manajemen atau kepemimpinan melayani berdasarkan kompetensinya atau karunia?
Dan yang pertanyaan ketiga adalah, apa sikap organisasi terhadap manajemen atau kepemimpinan yang tidak memiliki kompetensi atau karunia? Nah, 3 pertanyaan di atas itu memiliki hubungan timbal balik. Karena itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup dan kekreatifan untuk bisa menjawab. Kita lanjut pada manajemen kepemimpinan berbasis firman dan roh. Tentunya sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kehidupan kita ini dituntun oleh Roh Kudus, dan kehidupan kita selalu pakai untuk belajar akan firman Tuhan. Nah, di sini ada ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menuntun kita untuk kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang ketiga, pertama Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang keempat adalah Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-63, dikatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oleh karena itu teman-teman, di sini kita dituntut untuk bisa menjadi pemimpin atau leader yang belajar dari sosok Yesus, yaitu menjadi seorang pemimpin yang rendah hati dan penuh kasih. Nah teman-teman, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Kita akan berjumpa dalam video-video selanjutnya. Sampai jumpa, shalom.